Modul Nusantara yang sempat bergabung juga pada hari ini. Baik, langsung saja kita masuk pada kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu inspirasi, yaitu inovasi produk hasil kerajinan Sulaman Karao. Untuk singkat waktu, saya serahkan selanjutnya kepada pemateri. Oke, baik. Terima kasih. Saya coba share screen ya. Oh, kayaknya salah. Bagaimana? Tunggu ya. Ya, mungkin bisa dibuka dulu PPT-nya, saya baru di Iya. deskripsi. Ya. Oh, iya. Empat lagi. Wih, siapa sudah jadi ini? Tunggu ya. Kenapa tidak buka? Kayaknya berat deh. Muncul ya? Ada? Ya, sudah muncul. Namun mungkin bisa di ini, di apa namanya, di slideshow. Slideshow. Dipilih enable dulu kayaknya. Gimana? Dipilih enable editing dulu kayaknya saya. Ya. Oh iya, sih. Tunggu sebentar ya. Ya, Kak. Sudah jadi presentasi yang baru. Oke, boleh? Ya, sudah. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, terima kasih untuk Ibu Laras selaku dosen pembimbing modul Nusantara ya. Terima kasih sudah invite pada forum diskusi kita pada siang hari ini.
Terima kasih juga untuk Bapak Ikram selaku mentor modul Nusantara yang sekaligus hari ini juga menjadi moderator dan teman-teman peserta forum diskusi siang hari ini. Semoga kegiatan kita di hari ini di weekend produktif ya bisa diberkahi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita hari ini. Amin. Jadi hari ini saya itu diamanahkan untuk sedikit sharing tentang apa kegiatan yang saya lakukan terkait di kegiatan membangun bisnis khususnya di apa ya di bisnis Tasolaman Karao. Nah, ini mungkin di slide pertama ini kurang lebih kegiatan sehari-hari saya ya dalam mengembangkan bisnis ini. Dan oke, saya perkenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya Briskawati Huji, lahir 27 Juli 1991. Saya alumni Pendidikan Matematika Universitas Negeri Gorontalo, angkatan 2008. Jadi saya lulus tahun 2012 September. Pekerjaan saat ini menjadi seorang fashionpreneur, dan sebelum menjadi seorang pebisnis itu saya pernah mengalami proses hidup di mana istilahnya ini pencarian jati diri. Kira-kira apa sih pekerjaan yang bagus untuk saya, untuk diri saya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya kesadaran diri yang telat sih. Harusnya sebelum kita lulus itu kita sudah tahu sih passion kita apa, biar suksesnya itu lebih cepat. Istilahnya seperti itu. Nah, jadi pengalaman kerja sebelum jadi seorang pebisnis itu pernah bekerja di salah satu lembaga keuangan lembaga keuangan milik pemerintah, dan di situ kurang lebih hanya 14 bulan ya. Iya, 1 tahun 2 bulan, karena setelah dari ex bank situ saya mencari sesuatu pengalaman yang lebih yang baru lagi dengan mencoba untuk merantau ke luar daerah, jadi ke Pulau Jawa itu mencari sesuatu yang lebih baru lagi. Dan alhamdulillah bisa keterima di salah satu perusahaan elektronik, yang besar di Indonesia ya, di PT Panasonic. Dan di situ juga hanya bertahan 1 tahun, sebab pada waktu itu memang kebetulan saya mengalami satu musibah yang dimana saya di situ dihadapkan untuk memilih antara melanjutkan karir berkarir di tanah rantau atau pilih balik ke daerah Gorontalo dengan tujuan untuk tetap bersama dengan orang tua, karena pada waktu itu posisinya saya mendapatkan musibah, orang tua meninggal, ibu meninggal, dan setelah di situ berpikir untuk pilihan yang tadi seperti itu. Nah, pas balik ke Gorontalo itu tahun 2016, dan di 2016 itu mencoba untuk mencari pekerjaan yang baru, istilahnya meniti karir dari nol lagi. Jadi selama 4 tahun dari semenjak lulus kuliah 2012 sampai 2016 itu saya gunakan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira mana yang pas untuk saya. Pada waktu itu orientasinya sih masih berapa gaji yang didapat ya. Itu masih ini. Di awal memang kita kalau misalkan kita sudah lulus dari kuliah itu orientasi yang pertama itu adalah berapa penghasilan yang akan kita dapatkan, biasanya seperti itu. Nah, pada waktu itu saya pernah mengalami hal itu, dan hingga akhirnya di satu titik di mana 2016 itu saya berpikir bahwa ternyata banyaknya penghasilan yang kita dapatkan itu bukanlah jaminan untuk kenyamanan kita dalam menjalani pekerjaan atau
istilahnya membangun karir itu tidak karir yang nantinya akan membawa kita ke istilahnya ke kata sukses itu ya, kata sukses itu bukan pekerjaan yang memberikan seberapa banyak penghasilan yang didapat dari situ, tapi istilahnya kenyamanan, sesuai passion ya istilahnya seperti itu. Nah, hingga akhirnya 2016 pertengahan tahun itu sudah mulai berpikir untuk membangun bisnis, karena memang basicnya saya sebenarnya dari jauh sebelum lulus kuliah itu sebenarnya sudah melakukan bisnis, istilahnya kegiatan berbisnis. Jadi pernah jadi reseller, pernah jualan produk orang, pernah jualan, pokoknya berkegiatan yang namanya bisnis, transaksi seperti itu. Saya juga lahir dari keluarga yang notabene kita sebagai pelaku bisnis lah istilahnya. Kemudian hingga pada akhirnya di tahun 2016 itu memutuskan untuk membangun bisnis sendiri toh. Jadi berdasar dari perjalanan dari 2016 sampai dengan tahun sekarang 2001 itu kurang lebih ada 3 merek yang berhasil saya dan tim kami buat, dan ini adalah produk yang pertama kami buat itu, jadi 2016 itu produk yang pertama kami buat adalah Boris Case. Nah, Boris Case ini produknya itu tas laptop kreatif dan tas kreatif yang dari bahan kain kanvas. Jadi dia produk kreatif yang tidak memiliki unsur budaya. Nah, ini adalah produk pertama kita. Produk saya dalam memulai bisnis. Nah, kemudian seiring perkembangan usaha, lahir lagi inovasi yang baru, produk yang baru, yaitu tas Sulaiman Karawa dengan merek Big Lux. Nah, dan produk ini sebenarnya produk yang menghantarkan saya juga, yang membuat saya juga banyak dikenal saat ini. Pokoknya orang kalau misalkan Briska itu adalah tas Karao, seperti itu. Jadi ini tas Sulaiman Karao yang kita buat sesuai dengan tren. Jadi produk ini kita buat sebisa mungkin mengikuti tren fashion yang sedang berkembang. Nah, selain tas Sulaiman Karao juga kita punya produk yang lain, yaitu produk tie-dye. Nah, kalau untuk produk tie-dye ini dia lebih ke pakaian ya, jadi ke pakaian, dan tie-dye ini dia baru lahir tahun kemarin, dan ini salah satu produk yang membuat saya bisa survive sampai dengan saat ini. Ketika kemarin kita masuk di masa yang sulit ya, masa yang sangat sulit, dan saya rasa semua sektor, semua bisnis baik yang kecil maupun yang sudah besar itu merasakan dampak dari masa pandemi, dan akhirnya kami bisa tetap survive dalam keadaan itu dengan produk inovasi yang baru yang sesuai dengan market pada tahun kemarin, seperti itu. Nah, ini kurang lebih perkembangannya. Jadi sudah dari 2016 sampai 2021 kami sudah berhasil bisa menciptakan 3 merek produk, masing-masing punya pasarnya. Nah, kemudian jadi sebelumnya ini saya searching semalam ya tentang entrepreneur. Jadi hari ini itu kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang pebisnis. Nah, ini ada beberapa definisi dari para ahli yang mengatakan bahwa entrepreneurship itu secara singkat pada dasarnya entrepreneurship adalah suatu proses yang apa ya ini namanya? Secara singkat pada dasarnya entrepreneurship adalah suatu proses yang dilakukan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, sedangkan yang menurut para ahli kurang lebih itu
entrepreneurship didefinisikan sebagai suatu pengambilan risiko yang suatu pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan konsep peluang untuk menciptakan usaha baru, dan kurang lebih seperti itulah. Nah, ini sebenarnya slide ini saya tampilkan sebenarnya untuk lebih menekankan kepada teman-teman di sini, kepada adik-adik di sini, untuk pemahaman tentang entrepreneurship itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Untuk sebagai pengantar juga di materi di slide selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Bisa ini mungkin bisa dibaca secara langsung ya oleh teman-teman semua. Nah, ini adalah kegiatan kita yang ada di lapangan ya. Ini ada beberapa potret yang kegiatan kami dalam membuat tas sulaman Karao. Nah, di sini jadi sebenarnya Biklax ini tas sulaman Karao ini kegiatan kami itu sebenarnya bukan hanya sekedar membuat produk kemudian menjualnya dan dari hasil penjualan itu kita mendapatkan profit. Bukan hanya sekedar itu, tapi lebih dari itu kita sebenarnya hadir untuk bisa memberdayakan kaum perempuan melalui kegiatan ini. Jadi kami berharap melalui kegiatan bisnis tas sulaman Karao, kita bisa membantu kaum pengrajin masyarakat pengrajin sulaman Karao untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Sebab kegiatan membuat kain sulaman Karao itu sudah menjadi salah satu kegiatan yang sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat Gorontalo, di mana para pelakunya adalah lebih banyak kaum perempuan yang di usianya itu di atas, paling banyak itu pelakunya di atas 40 tahun ke atas lah, kurang lebih seperti itu. Nah, melalui kegiatan ini, saya juga selain memberdayakan masyarakat pengrajin sulaman Karao, saya juga memberdayakan remaja, anak-anak muda yang kurang beruntung seperti teman-teman yang bisa melanjutkan di bangku kuliah ya. Jadi anak-anak yang SMA yang tidak melanjutkan lagi untuk belajar di bangku kuliah, saya berdayakan mereka di lini produksi, khususnya membuat tas sulaman Karao. Dan juga ada yang kami berdayakan, tempatkan di khusus mendesain motif dari produk-produk kami, motif sulaman dari produk-produk kami. Nah, ini sebenarnya tas sulaman Karao ini, ide membuat tas sulaman Karao itu lahir karena kondisi permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi pada waktu itu sebenarnya di tahun sekitaran 2011 ya, 2011 saya mengikuti FGD yang dilaksanakan oleh pemerintah, di mana di situ dikatakan bahwa kita ke depan kita akan kehilangan atau salah satu budaya Indonesia yang diprediksi akan punah itu adalah sulaman Karao. Sulaman Karao. Dan di situ saya merasa apa ya? Terpanggil dan berpikir bahwa kira-kira saya sebagai seorang pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kreativitas, kira-kira hal apa yang bisa saya lakukan agar prediksi pemerintah ini tidak akan benar-benar terjadi seperti itu. Maka dari situ akhirnya di waktu yang tepat di tahun 2017 itu mengeksekusi produk ini. Jadi berangkat dari beberapa permasalahan, maka lahirlah produk dari tas sulaman Karao IKM Boris Case gitu. Dan tapi sebenarnya untuk usaha tas sulaman Karao ini dia jauh sebelum kami menjualnya itu memang sudah ada. Namun peminat pasar terhadap produk dari kerajinan Karao ini, pouch Karao, tas-tas Karao pada tahun 2011-2010 itu masih kurang peminatnya.
Jadi kita hadir memberikan warna yang baru dengan penawaran desain yang terbarukan. Desain yang kami tampilkan berusaha kami desain berdasarkan dengan perkembangan zaman, perkembangan fashion juga. Jadi selera dari generasi muda itu seperti apa, itu kami berusaha riset dan kami membuat produk berdasarkan hal itu. Nah, ini adalah gambar dari beberapa produk yang kami jual. Jadi ini tas Sulaman Karao, target marketnya lebih ke anak muda. Jika pada tahun 2010, 2011, 2012 tas Sulaman Karao itu terlihat agak kurang fashionable, maka kami memoles dengan desain yang baru dengan mempertimbangkan selera dari target konsumen kami. Dan ini juga memberikan warna yang baru terhadap produk hasil kerajinan Sulaman Karao, karena paradigma masyarakat tentang Sulaman Karao itu di sekitaran tahun 2010 sampai 2010 sampai 2018 itu 2015 itu mindset orang paradigma masyarakat terhadap kain Sulaman Karao itu adalah kain. Jadi kalau misalkan kain Karao itu orang lebih mengenalnya dia produknya lebih ke outfit, ke baju, ke pakaian yang misalnya pakaian formal ya, lebih biasa digunakan di kegiatan-kegiatan formal. Nah, kami memberikan tawaran inovasi yang baru dengan produk yang baru, yaitu tas Sulaman Karao ini, dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa ternyata kain Sulaman Karao ini bukan hanya sekedar pakaian loh, tapi juga ada aksesoris fashion yang lainnya yang bisa dibuat dari kain ini gitu. Jadi alhamdulillah kami beberapa pelaku ekonomi kreatif yang khususnya berkecimpung di dunia fashion ini berusaha memberikan ide-ide yang baru, inovasi yang baru untuk membuat mindset masyarakat terhadap kain Sulaman Karao ini lebih luas. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis produk. Seperti itu. Nah, jadi tadi kan produknya bagaimana sih cara saya bisa istilahnya membuat bisnis tas Sulaman Karao ini banyak peminatnya. Yang tadinya produk ini tidak dilirik, kenapa jadi dilirik? Nah, ini adalah usaha-usaha saya untuk mempromosikan itu. Kita ikut aktif dalam kegiatan pameran, baik pameran yang dilakukan di Gorontalo ataupun secara nasional, dan juga kami juga berpartisipasi selalu mensupport kegiatan-kegiatan kepemudaan. Di situ kami hadir menjadi sponsor di kegiatan mereka dengan mensupport beberapa produk yang tujuannya kami untuk promosi produk tersebut. Kemudian sama sih sebenarnya, sama dengan kegiatan-kegiatan pada umumnya teman-teman yang melakukan bisnis, kita promosinya kurang lebih sama. Cuma mungkin kalau untuk produk budaya ini, khususnya Sulaman Karao ini, butuh effort yang tinggi, butuh usaha yang lebih lagi agar kita bisa menarik perhatian dari calon konsumen ini, karena yang namanya produk budaya itu peminatnya kurang. Kita harus memang benar-benar rajin untuk promosi dengan mengemasnya dengan secara kreatif agar bisa menarik perhatian dari pasar yang akan kita tuju itu. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi ini kita sudah sampai pada akhir, dan sebenarnya sebagai seorang pelaku bisnis, saya dari proses hidup yang saya lalui ya,
sampai dengan detik sekarang saya mendapatkan kalimat ini yang kayaknya yang pas dari proses kita menuju sukses. Jadi kalau kita menuju sukses itu kita tidak ada jalan pintas lah istilahnya, jalan pintas untuk menuju kata sukses itu. Jadi semua ada prosesnya, ada timingnya. Meskipun kita sudah belajar dari ahli-ahli ya yang memang sudah berhasil, tapi untuk setiap manusia, setiap orang itu memiliki jangka waktu untuk bisa mencapai kesuksesan itu. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang sekarang ya, meskipun mahasiswa, tapi ini juga sebagai istilahnya keadaan sekarang itu kan sudah bagian dari proses kita untuk menuju karir yang sukses. Nah, buat teman-teman tetap semangat, tetap berjuang, tetap selalu menghidupkan mimpi-mimpinya dan menikmati setiap proses yang ada. Pokoknya setiap usaha yang kita jalani pasti membuahkan hasil juga. Cuman mungkin yang membedakan ketika hasil usahanya dilakukan secara maksimal, maka usaha yang akan hasil yang akan dia dapatkan juga bisa maksimal. Kurang lebih sih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Kalau misalkan masih ada yang ingin dipertanyakan, bisa disilahkan. Oke. Silakan ke Bapak moderator mungkin apabila atau sudah saya. Halo? Halo Kak, Ya, ini masih ada yang menyimak? Ya, ya. ada Kak. Ya. Oke, siap. Apabila yang masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Kalau kita diskusinya santai aja ya. Di sini saya cuman sebagai istilahnya sharing pengalaman tentang membangun bisnis Tasulaman Karawang. Mungkin sebelum teman-teman ya, boleh saya yang bikin saya penasaran adalah mungkin bisa diceritakan modal awal itu seperti apa? Modal awal membangun ini ya. Ya, membangun usahanya. Oke, baik. Saya langsung jawab saja ya. Boleh. Oke, kalau untuk modal awal, saya kebetulan jadi sebelum meniti karir menjadi seorang pebisnis itu kan sudah pernah menjalani bekerja di beberapa instansi kan. Jadi memang dari situ sudah prepare untuk tabungan nanti kan. Jadi modal awal membangun bisnis ini saya ambil dari tabungan saya ketika dulu bekerja. Kurang lebih sih seperti itu. Tidak banyak-banyak amat sih untuk mengeksekusinya, karena saya memulainya itu di awal itu produksinya itu hanya beberapa pieces ya, tidak sampai selusin. Jadi saya mencoba mencoba membuat produk yang dalam jumlah sedikit, tapi bervariasi motif-motifnya, desainnya, dan ketika itu iya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak banyak karena ini juga kan istilahnya apa ya, kita menciptakan pasar yang baru. Kalau untuk Tasulaman Karawang ini kan kita sebenarnya tidak memiliki pasar, kita menciptakan pasar tersendiri. Dan itu kalau misalkan kita langsung eksekusi dalam jumlah yang banyak di awal ya, produksinya sudah lebih banyak, istilahnya itu kita bunuh diri sih, karena kita kan belum memiliki pasar. Jadi produksi di awal itu hanya sedikit lah, maka ada sedikit dan modalnya juga sedikit. Jadi sumber utama modal saya itu dari tabungan ketika bekerja pada waktu sebelumnya. Cuman kalau menurut saya ya, kalau ketika kita ingin memulai bisnis atau membuat bisnis, sebenarnya mau modal 100.000 atau 50.000 pun, itu kita bisa mengeksekusi ide atau niat ingin berbisnis.
Nanti seiring perkembangannya, seiring proses berjalan, semuanya akan terpenuhi. Kurang lebih sih seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, ya mungkin dari teman-teman dulu ya. Kak, izin bertanya. Oke, Putri ya, silakan. Iya, silahkan. Sebelum perkenalkan, saya Putri Balaki, saya berasal dari Aceh. Saya ingin bertanya, ini kan kakak memulai bisnis ini kan sudah lama ya. Apakah selama kakak memulai bisnis ini tuh konsumen yang kakak terima itu lebih banyak dari kalangan remaja atau dari kalangan yang dewasa? Dan barang apa sih yang banyak dibeli oleh konsumen? Apakah itu apakah ada motif tertentu yang konsumen lebih suka atau bagaimana gitu, Kak? Terima kasih, Kak. Baik. Saya izin langsung jawab ya. Oke, terima kasih buat Putri. Saya pikir hari ini pesertanya hanya dari Gorontalo semua. Ternyata ada yang dari luar Gorontalo ya. Ini sangat luar biasa. Oke, jadi kalau untuk produk kita itu, tadi saya lupa pertanyaannya. Kurang lebih mungkin ini ya. Bisa diulang lagi tadi pertanyaannya? Saya sudah. Pertanyaannya, untuk produknya itu lebih banyak diminati oleh konsumen. Oh, iya. Bagaimana dengan motifnya yang lebih diminati itu bagaimana, Kak? Oke, baik. Nah, kalau iya sih untuk pertama kan untuk rencana di awal itu di awal kita mendesain bahwa produk ini pasar yang akan kita tuju itu adalah remaja kan, remaja. Hingga pada akhirnya setelah kita eksekusi ternyata market yang paling banyak tertarik ini adalah usia di atas 30 tahun, 30 tahun ke atas. Nah, itu bagi kami juga satu hal yang istilahnya di luar prediksi. Jadi desain yang kita tampilkan harusnya targetnya ke usia 20 tahun, di bawah 30 tahun, di bawah usia 30 tahun, tapi ternyata yang berminat justru lebih banyak usia di atas 30 tahun. Mungkin karena salah satu faktornya harga produk yang kami tawarkan, karena bagi ya, produk tas Sulaman Karo ini produk yang dibuat secara handmade, Kak. Jadi proses pembuatannya itu dengan 80% masih menggunakan cara handmade, sisanya 20% itu sudah menggunakan alat bantu mesin, sehingganya itu yang membuat faktor tersebut yang membuat harga produk kita mahal. Dan mungkin bagi target konsumen kami yang tadinya itu di usia 20 tahun itu belum pas, maka dari itu konsumen kami saat ini itu lebih banyak yang di usia di atas 30 tahun gitu. Tapi ada juga sih beberapa produk berdasarkan hal itu kita istilahnya membuat lagi produk yang sesuai dengan market mereka. Karena tujuan kita ini bukan hanya sekedar menjual kemudian mendapat profit, tapi lebih dari itu kita melalui bisnis ini kita harapkan Sulaman Karo ini tetap terlestari dengan cara membuat generasi muda atau anak-anak muda milenial tertarik dengan kain Sulaman Karo ini. Kami rasa itu salah satu usaha untuk tetap Sulaman Karo ini tetap terjaga, tetap terlestari lah istilahnya begitu, karena pewaris budaya ini sebenarnya adalah anak-anak muda kan gitu. Jadi itu adalah usaha kami melakukan kegiatan bisnis tas Sulaman Karo ini. Kemudian untuk desain itu kita ada sistem produksi custom made ya. Jadi yang membuat permintaan terhadap produk kita juga banyak
itu disebabkan oleh sistem produksi yang kami terapkan. Jadi sistem produksinya itu custom made, jadi di mana kami memberikan keleluasan buat apa ya, buat customer atau calon customer kami untuk mendapatkan produk tas Sulaman Karao yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi motifnya, desainnya, desain dari tas itu, size-nya, itu warnanya, semuanya diserahkan ke customer seperti itu. Jadi mereka, karena tas Sulaman Karao ini dia bukan tas yang kalau orang yang istilahnya fashionable ya. Satu tas itu harusnya dia istilahnya apa ya, harus senada dengan baju yang dia kenakan atau yang digunakan. Jadi untuk pemilihan motif, warna itu harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, untuk itu kami berlakukan sistem itu. Tapi juga ada produk yang memang kita sudah produksi, yang kita desain itu motifnya bisa digunakan meskipun kita menggunakan baju hitam, merah, atau warna-warna cerah, itu tetap bisa digunakan. Kami menyediakan produk yang ready seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu. Apabila masih ada yang kurang jelas. Sudah Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Saya menambahkan. Jadi mungkin sambil diskusi, sambil ngobrol, sambil mungkin teman-teman juga mencari pertanyaan. Jadi tadi berarti sudah terjawab ya sama Putri bahwa jadi desain yang disukai itu sebenarnya karena tadi custom made dan sudah ada yang ready juga, jadi tidak bisa dipastikan juga ya, begitu ya Kak Briska. Jadi karena dia itu tadi beragam. Nah, yang selanjutnya adalah kalau misalnya kita mau pilih custom made itu berarti ada biaya tambahannya gitu ya. Kalau untuk biaya tambahan enggak sih. Oh ya. Harganya tetap sama. Yang baik produk yang ready ataupun yang servisnya itu customized itu tidak ada perbedaan. Yang membuat perbedaan itu mungkin lebih ke size ya. Size yang diminta oleh customer. Kurang lebih seperti itu. Ya, betul. Berarti kan baiklah. Terus kan kemarin itu teman-teman tuh sudah mengenal juga bahwa Sulaman Karao itu kan dia ada berbagai macam corak yang pakai unsur adat gitu. Nah, berarti apabila kita pengen pesan tas ini, namun kita pakai custom made, berarti tidak perlu yang kayak corak burung, kayak corak begitu ya? Berarti bebas gitu. Iya. Oh, ya. Iya, kita tadi itu sih sebenarnya made by order kan. Jadi order itu istilahnya begini, kita ini mau membuat produk tas Sulaman Karao sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari customer. Jadi mau customer pengennya motif Karao yang logonya atau motif Karaonya itu yang lebih ke apa ya, yang tidak istilahnya tidak terlalu menor atau karakternya seperti ya tergantung dari keinginan customer maunya motif yang seperti apa. Kan ada yang cuman mau motif Karaonya itu hanya kecil. Nah, itu kami berusaha buat. Karena ya kembali lagi peminat dari produk budaya ini masih kurang. Jadi dengan cara seperti itu kami menarik perhatian, menarik minat dari orang-orang. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik ya. Mungkin ada lagi teman-teman yang dari ya, jadi Kak Briska ini mahasiswa di modul Nusantara ini memang adalah mahasiswa di luar Gorontalo yang mengambil program kuliah namanya modul Nusantara, jadi mempelajari budaya di Gorontalo seperti itu. Nah, sebenarnya mereka ini luring bukan daring sebenarnya ya, cuma karena sepertinya kampus kami itu masih online sistemnya karena COVID juga, sehingga mereka terpaksa kita adakan secara luring secara daring.
Jadi seperti itu. Andai ya teman-teman mungkin bisa datang ke sini, paling kemungkinan kita akan main ke tempat lokasi produksi. Tapi Iya, karena bisa mereka lebih seru. iya. Ya begitulah. Teman-teman Ah, ini juga sebenarnya sudah pengen, mereka amat sangat ingin ke Gorontalo karena kemarin kan sempat ada oh gitu. narasumber pariwisata. Seperti itu ya. Ya, oke, Oh, ada lagi tuh. Masya Allah. Ada lagi yang apa ya? Tanya. Ya silakan itu. Ya, jadi selama menjalankan usaha ini, apa sih kendala terbesarnya itu, Kak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Serta tips-tips branding produk yang baik itu seperti apa? Oke, baik. Mohon maaf tadi putus-putus. Namanya siapa ya? Namanya itu Nursari. Siapa? Namanya itu. Oh, Isno. Oke, baik. Jadi kalau untuk kendala di lapangan itu sebenarnya kalau saya lebih suka dibanding menyebut kendala, saya lebih suka menyebutnya sebagai tantangan ya. Jadi tantangan di lapangan itu yang sering dan sangat berasa ya. Menurut saya itu pelaku pengrajin atau masyarakat pengrajin kain karao yang kita berdayakan ini mayoritas adalah masyarakat yang ada di pelosok-pelosok desa, di mana mindset mereka itu belum terbuka seperti orang yang tinggal di perkotaan. Nah, mengkomunikasikan ide atau contohnya ya, ada motif yang di-request oleh calon customer kami yang dia mau dibuatkan seperti itu. Nah, cara saya untuk mengkomunikasikan agar ide itu sesuai dengan ekspektasi hasil kerajinan karao yang nantinya akan dibuat oleh masyarakat ini, oleh ibu pengrajin ini, agar dia bisa sesuai dengan ekspektasi, itu menjadi sebuah kendala sih bagi saya. Jadi komunikasi dengan masyarakat di desa itu tidak sama dengan ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat yang tinggal di kota. Yang pertama juga kendala di bahasa ya. Jujur saya meskipun saya orang Gorontalo, saya belum begitu terlalu paham dengan yang namanya bahasa Gorontalo asli, yang memang asli. Bukan bahasa Gorontalo, istilahnya logat Gorontalo enggak ya, tapi lebih ke bahasa Gorontalo asli. Nah, di situ merupakan salah satu tantangan bagi saya bagaimana cara berkomunikasi yang baik sehingga ide yang saya sampaikan itu bisa mereka wujudkan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Itu sih lebih ke tantangan yang lebih berasa. Dan bagi saya dengan hal itu pun saya semakin banyak tahu, terutama tahu tentang bahasa daerah Gorontalo yang istilahnya bahasa orang tua ya. Jadi dari kegiatan itu, dari tantangan-tantangan itu, akhirnya saya mulai belajar bahasa karao, bahasa daerah Gorontalo yang dahulu, dan itu juga menambah pengetahuan atau wawasan saya tentang bahasa daerah, kurang lebih seperti itu. Nah, dan apa ya pertanyaan yang ketiga ya? Itu Kak, branding produk. Oke, branding produk. Kalau branding produk ya memang benar ketika kita membangun apa ya, antara membangun branding produk budaya dengan non budaya itu beda. Yang membedakan itu apa ya? Ya, kalau untuk produk budaya kan kain sulaman karao ini terkenalnya itu baru sekarang kan, tidak sama seperti batik. Kalau batik berapa puluh tahun yang lalu orang memang sudah kenal dan sudah banyak yang kenal. Jadi untuk membranding ketika kita membuat tas batik, kita tidak perlu usaha yang apa ya, usaha yang begitu maksimal untuk membranding produk ini.
Tapi kalau untuk tas Sulaiman Karawa itu kita butuh kerja keras lagi untuk membranding. Nah, saya caranya sih sebenarnya kurang lebih sama ya seperti yang teman-teman pada umumnya lakukan, teman-teman pelaku bisnis yang lakukan. Saya salah satu contohnya itu memanfaatkan kesempatan ketika ada kegiatan-kegiatan yang apa ya, yang mendatangkan tamu seperti artis apa gitu. Saya berusaha menggunakan kesempatan itu untuk bisa mendapatkan momennya. Bagaimana caranya saya harus bisa produk saya itu bisa mendapatkan foto minimal ya, foto dengan si artis tersebut agar ya itu untuk kebutuhan promosi kan. Jadi pengennya kita membranding produk ini seperti apa? Produk budaya yang apa? Yang cukup dikenal di lokal kah atau bisa dikenal senusantara seperti itu. Jadi kita tergantung dari tujuan atau keinginan kita membangun branding produk kita itu seperti apa. Kalau misalkan kita ingin membangun branding produk kita secara kualitas diakui, kemudian penggunanya pun orang-orang yang di kelas menengah atas, maka usaha yang harus kita lakukan ya dengan cara kita harus apa ya? Ya itu salah satunya adalah seperti itu, kita harus endorse ke orang-orang yang public figure yang memiliki followers yang bagus, yang public figure juga yang baik, yang ya kurang lebih seperti itu. Bisa ditangkap maksud saya atau masih kurang puas? Bisa. Jadi boleh dicoba kayak endorse gitu ya, Kak? Iya, kalau untuk branding tas Karawa itu lebih apa ya? Saya sebenarnya pengennya mengenalkan ke masyarakat bahwa kerajinan dari kain Sulaiman Karawa ini bukan hanya sekedar kain pakaian yang digunakan untuk pakaian, tapi juga ada aksesorisnya. Nah, saya ingin orang-orang itu tahu itu seperti itu. Jadi bukan hanya di satu produk saja, di produk kain saja, tapi dia bisa digunakan untuk membuat aksesoris fashionnya seperti itu. Untuk branding secara kualitas itu kita lebih ke apa ya, servis secara langsung. Jadi orang kita servis ke produknya langsung. Kita buat produknya dengan standar kualitas yang kita tentukan. Yang kalau misalkan kita pengennya konsumen ingin mengetahui bahwa produk Biklax, tas Sulaiman Karawa Biklax itu standar kualitasnya bagus. Jadi kita buat tasnya itu dengan kualitas yang bagus juga. Jadi itu cara brandingnya. Kalau misalkan kita pengen produk tas Sulaiman Karawa yang souvenir yang diproduksi secara massal, yang sistem produksinya itu apa ya, pabrikan seperti itu. Jadi istilahnya buatnya itu tidak juga asal-asalan, tapi ya yang namanya pabrikan tahulah kualitasnya seperti apa. Ya kita gunakan cara yang begitu juga, kurang lebih seperti itu sih. Masih ada lagi? Oke, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kak, izin bertanya. Tadi kan kakak itu lulusan dari pendidikan matematika ya, Iya. tapi tidak apa namanya, tidak mengambil pekerjaan sebagai guru gitu atau mengajar. Nah, saya penasaran, itu kenapa ya Kak? Tapi malah memilih bisnis. Saya juga sama dari jurusan pendidikan begitu. Baik. Terima kasih. Ini menarik ya pertanyaannya. Iya, benar. Kalau kata orang,
kenapa istilahnya saya mengambil jalur yang semestinya bukan jalur yang tepat, bukan jalur yang tepat, jalur yang berbeda, jalan yang berbeda. Nah, sebenarnya ini kembali lagi ke apa ya? Kita melakukan pekerjaan berdasarkan passion. Jadi sebenarnya di bisnis ini pun saya tetap mengaplikasikan ilmu-ilmu matematika yang saya dapatkan ketika saya belajar matematika selama di bangku kuliah. Jadi penerapan ilmu matematika itu tetap saya gunakan. Cuman mungkin bedanya kalau teman-teman yang lain yang lulusan SPD, mereka penerapan matematikanya langsung mengajarkan, mendidik anak-anaknya agar supaya lebih paham tentang penjumlahan, perkalian dan sebagainya. Nah, saya penerapan matematika itu lebih ke pemecahan masalah-masalah yang saya temui di lapangan dengan cara matematika, kurang lebih sih seperti itu. Bahkan contoh kecilnya ya, penerapan matematika. Untuk membuat desain dari tas, polanya itu kita menggunakan ilmu matematika lah. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, alasan saya kenapa memilih jalur ini sebenarnya lebih ke passion. Tadi di awal kan saya sudah sharing, sudah beritahukan bahwa sebelum menjadi seorang pebisnis itu saya pernah menjalani proses hidup di mana berganti-ganti pekerjaan. Nah, semua pekerjaan saya sudah coba lakoni dan pada akhirnya saya menemukan kenyamanan atau kenyamanan, istilahnya saya bebas berekspresi itu berada di titik ini, di pekerjaan ini. Bukan berarti ketika saya menjadi seorang guru matematika tidak bebas berekspresi, tapi istilahnya apa ya, kesenangan atau rasa senang itu kayaknya lebih dapatnya itu ketika saya membuat produk, fashion, berbisnis, seperti itu sih. Kembali lagi pilihannya ke passion tadi itu ya. Jadi ketika kita melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, saya yakin hasil yang akan kita dapatkan adalah hasil yang maksimal. Kurang lebih seperti itu. Jadi maksudnya lebih ke ini ya, buat teman-teman sebelum nantinya kalau misalkan sudah lulus kuliah atau sudah berada di tahap mencari atau mulai meniti pekerjaan, meniti karir, baiknya saran dari saya ya, mulai dari sekarang cari kira-kira passion saya apa sih gitu, supaya teman-teman tidak banyak buang-buang waktu. Kurang lebih seperti itu. Masih ada lagi yang kurang? Cukup, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Semoga sukses ya. Amin. Terima kasih, Kak. Ada lagi? Ya. Via, mana Via? Biasanya Via ini yang sangat amat penasaran. Halo Bu Laras. Halo. Iya. Via, monggo. Nanti dulu Ibu, terima kasih banyak. Iya. Oke. Seiring berjalan diskusi tadi, saya juga itu kemarin sempat ngobrol juga dengan mahasiswa Karao itu kan di daerah di Gorontalo itu memang memang dari segi harga juga ya, harganya itu baik dari fashion berupa pakaian maupun yang lain itu dia tergolong harganya memang agak di atas daripada harga standar mahasiswa seperti batik begitu ya. Nah, sehingga saya pernah bertanya ke teman-teman mahasiswa juga yang di Gorontalo, memang mereka tidak terlalu suka gitu dengan pakai pakaian Karao karena mungkin terkesannya ya betul tadi buat kelihatannya itu pakaian yang buat orang kantoran, kemudian yang 30 tahun ke atas itu benar juga sih, padahal tadi kan
Kak Briska ingin bikin bagaimana ini Boris Case ini bisa diminati oleh anak-anak oleh remaja gitu ya, tapi ternyata pasarnya adalah di atas umur 30. Nah, berarti ini merupakan tantangan gitu ya. Kira-kira menurut Kak Briska, kira-kira apa sih sebenarnya yang bagaimana sih biar Karao ini tuh bisa, ya mahasiswa juga bisa suka gitu, tidak melihat dari modelnya yang old fashion, yang kelihatan tua dan lain-lain gitu. Oke. Iya, terima kasih. Sebenarnya gini ya, ini juga ya memang benar itu adalah salah satu tantangan bagi kita pelaku ekonomi kreatif khususnya di bidang Karao ini ya. Bagaimana caranya kita agar supaya bisa menarik perhatian generasi muda atau milenial ini terhadap kain sulaman Karao ini. Nah, itu salah satu cara dari Boris Case itu ya itu kita berusaha membuat produk inovasi yang itu produk itu digunakan secara langsung oleh para milenial ini, generasi muda ini. Jadi misalkan kalau kami ya karena produksinya memang tas, jadi kami bagaimana caranya kami membuat tas milenial, tas yang apa ya, yang disukai oleh remaja dengan memasukkan motif Karao itu. Nah, motif Karao yang kami tampilkan ini desainnya tidak sama dengan motif yang pada umumnya digunakan di pakaian. Jadi kita berusaha menciptakan motif yang abstrak, yang menarik, yang unik, yang sesuai dengan selera dari anak-anak muda. Nah kan biasanya kan anak muda maunya desain motif yang simpel, nggak rame, tidak berlebihan lah istilahnya seperti itu toh. Nah kita berusaha membuat produk itu seperti itu. Jadi dengan tampilan motif Karao yang minimalis, tapi tetap menarik, sehingga kami ingin menanamkan mindset kepada masyarakat atau generasi muda atau milenial itu bahwa ternyata kain Karao itu unik loh. Dia bisa digunakan di semua produk dan di semua usia. Jadi semua usia itu bisa istilahnya cocok lah menggunakan produk dari kain sulaman Karao. Kurang lebih sih seperti itu. Dan apa ya, semakin banyak berdiskusi dengan teman-teman generasi muda milenial, membahas tentang sulaman Karao, memberikan informasi tentang Karao, sehingga mereka ketika mereka makin banyak tahu, maka akan semakin penasaran lah. Oh ternyata begini-begini. Mungkin yang kurang menarik perhatian para generasi muda itu mungkin salah satunya juga adalah kurangnya informasi di mereka ya tentang budaya ini. Jadi itu adalah usaha kami juga sebagai pelaku ekonomi kreatif, bagaimana lebih banyak lagi berkomunikasi dengan masyarakat, dalam artian ini generasi muda ya, dengan teman-teman milenial, untuk lebih banyak menginformasikan ke mereka bahwa produk budaya ini menarik. Kurang lebih sih seperti itu. Iya, memang iya betul sekali. Jadi itu tantangannya sih memang apa ya? Cuma saya tuh sempat membayangkan sebentar kalau boleh tahu harganya range harganya, harga produk kita itu ada yang dari 100.000 sampai 700 sekian. Oke, itu berdasarkan jenis bahan baku yang kita gunakan dan juga size dan desain dari produk. Itu sih biasanya kalau yang harga sudah tinggi itu dia motif sulamannya memang agak sulit, dan karena dari inti dari kegiatan kita dalam berbisnis tas sulaman Karao ini untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi para pengrajin kan. Jadi
motif yang kita jual ini adalah motif dari Sulaman Karawa itu sendiri. Harganya ada yang dari 100.000. Kalau saya rasa sih kalau di zaman sekarang ya untuk 100.000 bagi anak mahasiswa boleh lah. Ya bisa buat kado, mungkin buat pacar-pacarnya yang cowok-cowok ini biasanya kan harapannya yang cowok-cowok ini sudah tahu kan ada macam-macam produk di Gorontalo gitu ya, siapa tahu mau kasih kado buat pacarnya atau calon mertua. Jadi yang sekarang ya yang mulai saya rasakan dari awal tahun 2021. Jadi beberapa kali wisuda di Gorontalo itu dilaksanakan, ada yang pesan souvenir dari kami. Jadi Kak bisa dibuatkan tas yang bisa untuk gift wisudawan gini-gini. Ada yang dikasih buat pacarnya. Jadi istilahnya jadi tren yang baru dah. Seperti biasanya kan kalau orang memberikan kado untuk orang yang spesial bagi dia itu biasanya kan kurang lebih jam atau apalah gitu kan. Nah, kali ini dia memberikan sesuatu produk yang berbeda dari yang ada begitu. Jadi wah ini keren juga ya. Udah mulai ada peminatnya. Ya betul ya, seiring bertambahnya semakin milenial tinggal diproses. Iya, saya itu membayangkan mungkin ada teman-teman yang mungkin pernah ke Jogja. Kalau di Jogja itu kan batik itu sudah amat sangat terkenal sampai ada tasnya. Tapi kalau boleh jujur, ketika kan di Jogja itu sudah kayak ada tempat khusus batik gitu kan, kayak Malioboro. Jadi semua tuh ada sendalnya, ada tasnya, macam-macam. Sebenarnya bayangan saya semoga suatu hari Gorontalo bisa kayak gitu. Namun ternyata saya sudah beberapa kali membeli produk batik gitu, tapi emang kelihatannya kualitasnya itu kayak cepat rusak, tipis, seperti itu. Tapi kalau saya pernah datang ke pamerannya Kak Briska itu, saya pernah lihat tasnya sih waktu itu dulu, waktu di mall ya pamerannya, memang bahannya tebal, saya lihat benar-benar berkualitas dan memang ya sulit juga ya membuat itu sehingga harganya seperti itu. Iya. Nah, jadi itu tadi. Oke, ada lagi kah mungkin? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Ya, boleh. Sebelumnya perkenalkan saya dari Palembang, Kak, dari kampus Unsri. Izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya, Kak. Sepertinya pertanyaan saya kan agak melenceng dari materi. Saya penasaran. Kakak kan asli dari kampus UNG ya, Kak. Nah, saya ingin bertanya. Bagaimana sih, Kak, perkuliahan di sana? Apa suka duka gitu Kak, selama perkuliahan? Mungkin seperti Kak. Terima kasih. Oke, baik. Kalau suka dukanya mungkin sama ya pada mahasiswa pada umumnya. Kalau dari segi biasanya perbedaan antara yang di daerah berkembang sama di daerah maju itu teknologi salah satunya ya yang lebih maju lah istilahnya dari mereka. Jadi kalau misalkan dari segi ilmu juga maksudnya materi yang diberikan ke kita mungkin tidak seberkembang yang ketika teman-teman yang ada di daerah maju, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang apa ya, yang membuat kita minus dan membuat kita tertinggal dengan teman-teman yang ada di kota-kota besar yang sudah maju. Tapi itu menjadi satu motivasi untuk kita bagaimana caranya meskipun kita tinggal di Gorontalo, pendidikan atau wawasan yang kita dapat bisa juga seperti teman-teman yang tinggal di daerah maju. Nah, kalau untuk pendidikan di masa kuliah ya, ya kurang lebih sama lah. Kita ada perbedaannya mungkin itu ya.
Kurang lebih seperti itu. Oke. Saya takut bicara karena di sini ada ibu dosen. Kali aja saya. Enggak sih, kurang lebih seperti itu. Masih kurang dipahami jawabannya? Di sana banyak wisata ya, Kak? Iya, banyak. Di sini banyak tempat wisata. Ya, ya mungkin cuma hanya melengkapi saja. Jadi yang dikatakan Kak Briska benar. Namun yang mungkin yang kalau teman-teman itu kalau ikut KKN begitu ya, biasanya kalau kayak di Jawa itu mungkin magang. Kalau di Jawa kan magangnya itu di perusahaan, di apa namanya, di pabrik gitu ya. Kalau di kami itu magang itu masih belum terlalu apa ya, masih belum terlalu banyak dilakukan, hanya beberapa fakultas saja karena pabrik atau perusahaan di Gorontalo itu masih sangat sedikit, beda dengan Jawa, Bali dan lain-lain. Nah sehingga kalau yang saya rasa yang karena tadi Yongki bertanya tempat wisata ya, jadi teman-teman itu biasanya ada KKN yang seperti diikuti oleh si Kak Mentor, Kak Ikram sekarang dia lagi KKN di desa-desa terpencil, terpelosok. Nah bahkan kalau tidak salah sih ya ada beberapa mahasiswa yang mereka di situ melakukan inovasi, entah apa namanya itu bikin suatu apa ya kegiatan maupun fasilitas untuk masyarakat desa. Nah di desanya itu ada macam-macam, ada yang potensi desanya itu ada yang lahan pertanian, ada yang mungkin tempat wisata di seperti lokasi wisata Kak Ikram Rauf ini juga dia kalau tidak salah di mana Ikram? Di Saya di Sumalata Timur, Bu. Sumalata Timur ya. Itu mungkin ada pantai-pantainya ya kayak. Iya, Bu. Begitu. Ya, tapi memang kalau dari segi mungkin dari segi apa ya majunya atau tidaknya memang kalau kampus di luar Gorontalo memang sudah lebih maju, lebih majunya itu sebenarnya dari segi apa ya dari segi ya mungkin teknologi, fasilitas mungkin ya. Fasilitas ya betul. Fasilitas mungkin kalau pengalaman saya waktu kuliah dulu di Jawa mungkin kita sudah lebih kayak kalau saya jurusan pertanian ya agribisnis ya kita langsung terjun ke lahan, langsung istilahnya kampus kami sudah punya fasilitas lahan sendiri, sedangkan kalau di UMG itu kalau di pertanian ya kita harus mencari dulu lahan tertentu seperti itu sih. Jadi lebih dari segi fasilitas ya. Begitu ya. Ya gimana? Ada lagi, Yongki? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Apa lagi? Ya, jadi sekarang Kak Briska sibuk apa? Saat ini tetap sibuknya kita berusaha untuk tetap berkembang. Bagaimanapun keadaan sekarang kita harus tetap berkembang dengan cara apapun kita harus tetap bisa berkembang. Nah, kalau untuk terkait kegiatan itu, terkait hal itu, saat ini kita lebih fokus mengikuti kegiatan. Kebetulan kita salah satu binaan dari Bank Indonesia ya, UMKM di Provinsi Gorontalo yang menjadi binaan Bank Indonesia. Nah, ada program untuk binaan Bank Indonesia itu kita ada program khusus. Jadi kita punya target setiap UMKM memiliki target yang dimana dia dari tahun ke tahun itu harus bisa berkembang, istilahnya dari segi kapasitas produksi itu harus lebih meningkat lagi dari tahun sebelumnya. Nah sekarang kita sedang lagi fokus ke kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terkait pengembangan bisnis UMKM, kurang lebih seperti itu. Oke, baik ya. Oke, itu ya. Baiklah, ada lagi kah? Atau sudah mau diakhiri saja? Ini sudah jam sudah 1 jam lebih ya. Cukup, Bu. Ya, silakan. Kalau udah nanti cukup, Bu. Kenapa?
Cukup Bu kalau dari Oh saya. cukup, oke. Baik, Alivia silakan. Masih ada lagi. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir dan cuma satu aja karena saya penasaran sama produknya. Tadi saya sempat browsing ke Instagram, tapi ternyata belum ada ya Kak. Atau misalnya ada tapi namanya bukan. Ada. Atau ada di sosial media lain? Kalau untuk Instagram kita ada ya, akun Instagramnya bclux.id. Oh ya, bclux.id di Instagram. Bisa cek sekarang. Kita kalau untuk ini, oh iya ada ya. Tunggu saya buka ininya ya. Soalnya ini kekunci. Kalau untuk promosi kita memang udah secara online juga. Jadi karena target marketnya kita bukan hanya sekedar market yang ada di lokal, tapi juga maunya Nusantara bisa. Untuk itu kami ada melakukan pemasaran di beberapa media sosial dan juga kami di Shopee juga ada akun di Shopee, dan kemarin kami juga baru bulan kemarin kami ikut kegiatan pameran Borobudur, di mana itu bekerja dengan pemerintah yang sekaligus ada beberapa perusahaan swasta, di mana toko Ladara dan Tokopedia, dan produk kita dipromosikan, dijual di sana, dan alhamdulillah ternyata peminat dari produk kain sulaman Karawi ini ya, hasil kerajinan Karawi ini ya, lebih banyak itu dari luar daerah gitu, karena mereka rasa ingin tahu. Kita kan kalau untuk produk sulaman Karawi itu dia sebenarnya bukan hanya tas itu doang, bukan cuman produk tas, tapi lebih dari itu dia memiliki nilai filosofi, ada ceritanya, begitu. Jadi itu yang membuat customer kami tertarik dan pengen membelinya. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau untuk akun Instagram kami ada Kak, bisa dicek di @bclux.id. Ya sudah di-share tadi. Mana ya? Baik Kak Briska, baik Bu Laras udah ada di grup ya? Ya, udah ada di grup ya. Ini di-chat juga ya. Ya, ada di chat. Oke. Ada lagi? Cukup Ibu, terima kasih banyak. Baik, oke ya. Apabila sudah tidak ada, mungkin cukup ya. Oke. Ya. Boleh. Ya, mungkin terakhir mungkin ada sedikit kata-kata penyemangat dari Kak Briska buat teman-teman ini, atau ya kata-kata penutup lah, bagaimana agar kita itu harus semangat menggapai mimpi, apabila yang mau berusaha juga harus benar-benar berjuang gitu ya. Mungkin ada. Saya juga sebenarnya masih di proses menggapai sih. Oke, mungkin dari saya ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa generasi muda adalah tongkat estafet dari harapan-harapan orang tua kita yang sudah lebih dulu lahir. Jadi buat kita generasi muda yang memiliki, apalagi yang memiliki fasilitas pendidikan yang tidak orang lain miliki, harusnya kita memiliki pemikiran secara lebih terbuka lagi. Kita jangan hanya sekedar berpikir untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita harus tetap bisa memiliki karya yang secara langsung bisa berdampak ke negara, ke daerah kita dengan kreativitas kita, karena saya pikir generasi muda itu adalah gudang dari ide dan kreativitas. Ada banyak kreativitas yang dimiliki yang bisa menjadi sebuah solusi atas permasalahan yang ada di daerah maupun di negara ini. Nah, kita harusnya hadir di tengah itu.
kita harus jadi generasi yang sehat, generasi yang berprestasi, generasi yang bisa menjadi panutan untuk generasi yang selanjutnya, agar ya tujuan dari masyarakat ataupun pemerintah ya untuk membawa negara ini lebih maju lagi itu bisa kita raih. Jadi buat teman-teman saat ini tetap semangat melalui semua proses dari menuju sukses, semuanya tetap harus dinikmati. Kalau misalkan memang rasa istilahnya capek atau ada something lah yang membuat semangatnya masih agak turun, tetap semangat aja. Mungkin kalau misalkan butuh istirahat ya udah istirahat aja, tapi setelah istirahat semangatnya kembali pulih, kita harus mulai bergerak lagi melanjutkan usaha kita untuk menggapai mimpi-mimpi itu. Yang terpenting adalah jangan lupa menyelipkan di mimpinya itu untuk kemajuan negara. Jadi jangan hanya berbuat untuk diri sendiri, tapi kalau bisa berbuat untuk daerah atau negara. Kalau misalkan untuk negara terlalu besar, ya udah untuk keluarga juga nggak apa-apa sih. Saya rasa semua hal baik positif yang kita lakukan, meskipun itu hanya untuk keluarga kita, pastinya akan tetap berdampak untuk pembangunan daerah ataupun negara itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Apabila banyak ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Dan jujur saya hari ini merasa senang di invite di forum ini, karena ini saya pikir hanya di daerah pesertanya hanya orang lokal saja. Ternyata ini se-Nusantara, dan ini bagi saya sebagai ajang untuk mempromosikan lagi produk dari budaya dari Gorontalo. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, dan saya kembalikan ke Bu Laras. Baiklah, terima kasih banyak atas materinya, kemudian motivasinya buat teman-teman. Kami semoga terbuka pikirannya dan semakin mengenal budaya Gorontalo seperti itu. Baiklah, itu akhir dari pertemuan kita. Saya kembalikan ke moderator dulu ya untuk ditutup, lalu kita ada foto bersama dulu sebentar. Oke. Baik Bu, terima kasih kepada pemateri, kepada Ibu Laras. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Insya Allah kita bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin kita bisa sesi foto bersama. Boleh. Mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Di stop screen dulu. Iya, stop screen dari saya ya? Ya, betul. Ya. Maaf. Mana ini di mana ya? Di bagian atas di bagian atas masih di ininya di mana namanya? Ya, di bagian atas. Stop share. Ya. Oke, baik. Foto dulu ya. Mohon dinyalakan videonya. Siapa ya? Alivia dan Tio dan Regita, Putri ya. Foto satu. Oke, senyum ya. 1, 2. Senyum Telegram. Oke, tunggu ya. Tahan dulu satu kali lagi. Saya kirim dulu sebentar. Lagi ya, tunggu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya. Tuh. Baiklah, terima kasih. Ya, Yongki baru masuk. Tunggu sebentar, tunggu Yongki dulu ya. Oke, Yongki, nyalakan videonya. Kita mau foto sebentar. Ya, baik ya. Oke, satu kali lagi. 1, 2. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya, Kak Briska. Saya panggil Kak saja karena ini teman-teman biasanya panggil Kak. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saya saya izin akhiri dulu ya. sih ya, soalnya mau prepare ke Ya, tempat selanjutnya. baik ya. Oke, Terima selamat kasih. ya. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum.